Halo semuanya, selamat datang dalam Bincang Bareng Wahana Store. Oke, bersama saya Al Marsiano. Kali ini saya kedatangan tamu sangat spesial sekali, yaitu Pak Diki. Silakan Pak Diki, perkenalkan diri. Oke, saya dengan Diki Dwi Tamajaya, kebetulan saya Direktur Utama di AMG. Baik, terima kasih banyak Pak Diki Siap. atas kehadirannya pada hari ini yang di tengah kesibukannya sebagai Dirut AP, Pak. Wah, gimana nih Pak? Sehat nggak Pak? Alhamdulillah sehat-sehat dan lancar selalu. Oke, terima kasih banyak. Nah, Pak Diki, kebetulan sekali nih Pak Diki, kita lagi ada di Wahana Store, Pak. Jadi kita saat ini mau ngobrol terkait bisnis nih, Pak. Oke. Gitu. Pak Diki sendiri tahu nggak Pak terkait Wahana Store atau itu apa, Pak? Ya cukup tahu sih. Kebetulan kan beberapa karyawan juga sudah menjadi keanggotaan dari Wahana Store itu sendiri ya. Dan sudah beberapa juga yang ibaratnya berbelanja di Wahana Store itu sendiri, seperti itu Pak. Iya betul sih Pak. Jadi memang Wahana Store itu sebenarnya wadah Pak, dikasih atau diberikan oleh Wahana Group untuk karyawan, juga untuk memberikan kemudahan untuk karyawan, juga memberikan kesejahteraan karyawan, juga untuk masyarakat umum Pak. Masyarakat umum ya, oke, iyalah. Seperti itu Pak. Pangsa pasarnya cukup besar ya. Iya betul gitu. Nah, kayaknya Pak Diki udah tahu banget nih Pak terkait produk Wahana Store Pak ya. Dan di sini Pak Diki sebagai customer Wahana Store Pak, gimana nih Pak setelah review Pak terkait produk-produk Wahana Store? Oke, kalau review dari saya sih sebetulnya produknya cukup lengkap ya. Jadi segala kebutuhan sehari-hari untuk rumah tangga itu sangat tercukupi. Jadi kita nggak perlu repot-repot belanja kemana-mana sih sebetulnya gitu kan. Gitu, Jadi segala kebutuhan sembako ataupun apalagi produk SR ini sendiri gitu kan, dan juga ada kopi. Oh kopi Pak ya? Ya, kebetulan ini kopinya Pak ya? Saya memang penghobi kopi ya, jadi selalu belanja kopi di sini seperti itu. Enak Pak kopinya Pak? Enak banget. Harganya berapa gitu. Pak? Kalau kisaran sih sekitar 17.000 gitu ya, something lah, cukup lah. Terjangkau Pak ya? Dan kalau di produk SR tuh, saya sering beli itu produk lemonnya sih Mas. Lemon? Ya. Oh gitu. Yang ini Pak ya? Ya betul. Nah itu tuh cukup saya konsumsi hampir sehari 2 kali sih. Oh gitu. Nah kalau untuk rokok Pak, kayaknya Pak Diki juga ngerokok juga tuh Pak. Apa beli di sini juga Pak? Ya, saya selalu semenjak ada Wahana Store ini, jadi segala kebutuhan saya belanjanya di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi gitu kan istilahnya. Emang di sini ada tempat Pak buat ngerokok nongkrong gitu Pak? Nah itu di sini juga didukung dengan fasilitas untuk yang cukup nyaman ya. Jadi untuk nongkrong, untuk ngopi, ya jam istirahat atau pulang kerja tuh enak lah di sini gitu kan. Nah Pak Diki, terkait produk Wahana Store nih Pak, kan cukup banyak banget nih Pak. Tadi Pak Diki cerita terkait sembako ya, ada rokok juga, terus lain dan sebagainya. Nah ini ada produk utama Pak dari Wahana Store, yaitu SR12. Dan saya dengar nih Pak Diki, Pak Diki juga menjadi pelaku usaha nih Pak terkait SR12. Gimana Pak? Betul. Boleh diceritain Pak sedikit Pak terkait SR12 Pak? Jadi kebetulan semenjak bergabung sebagai anggota Wahana Store, juga ada kesempatan menjadi sebagai reseller dari SR12. Oh gitu Pak ya. Kebetulan saya dan istri mencoba untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ya tujuannya adalah siapa tahu kan dengan begitu bisa mendapatkan passive income. Oh gitu Pak ya. Karena ternyata setelah dicoba ya peluangnya lumayan gitu kan. Nah, kita cobakan dari terdekat dulu, dari keluarga gitu kan. Dan saat ini berjalan sekitar 3 bulan lah. 3 bulan Pak ya. 3 bulan. Nah, alhamdulillah sih ternyata peminatnya cukup oke ya. Karena produknya juga memang produk-produk yang biasa digunakan gitu, Pak. Kebutuhan kita sehari-hari. Iya betul gitu, Pak. Apalagi susu seperti itu. Betul. Saya boleh tahu nggak Pak terkait istri Pak Diki dan Pak Diki menjadi pelaku usaha SR12 ini awalnya gimana nih Pak awalnya? Oke, jadi kebetulan kan awalnya karena saya juga salah satu anggota dari Wahana Group dan ada fasilitas menjadi reseller dari SR12. Dan ternyata kebetulan istri juga di rumah kan nggak ada kegiatan ya. Tujuan dari situlah awal mulanya saya ingin sekali menjadi reseller SR12. Dan ternyata setelah dicoba, alhamdulillah gitu kan. Ya, dan memang produk-produk yang dijual ini kan memang kebutuhan kita yang kita gunakan ya sehari-hari. Dan saya coba jual dari saudara, orang terdekat. Dan, ternyata lumayan gitu. Nah dari situlah kita bertekad, ya cobalah kita kembangkan. Siapa tahu dari sini kan bisa menjadi passive income ya. Iya, kebetulan. Dan jujur kami juga saat ini penjualannya masih manual. Tapi kebetulan dalam waktu dekat juga saya dan istri itu akan ikut seminar terkait digital marketing seperti itu sih. Gitu. Harapannya bisa
ya produk sudah ada gitu kan, tinggal fasilitasnya aja gitu sih. Oke. Gitu. Kalau di pasar Pak Diki atau mungkin dari konsumen Pak Diki, apa nih Pak yang paling laku Pak produk SC12 Pak? Kebetulan kalau yang cukup banyak ya dikonsumsi itu kayak susu Pak ya? Ya susu, terus juga ada skincare. Oh iya, betul gitu kan, lalu juga deodoran. Nah ternyata kan itu produk-produk yang cukup laris ya, fast moving lah kalau kita bilang seperti itu. Gitu. Ya. Berarti sekarang Pak Diki udah dapat tambahan income nih Pak dari SC12. Ya, alhamdulillah, Mas. Sebenarnya itu Pak, untuk reseller dan marketer ini SC12 itu sebenarnya untuk karyawan boleh nggak sih Pak? Untuk semua karyawan ataupun hanya tertentu aja? Atau mungkin hanya untuk Pak Dul aja nih? Bagaimana Pak? Harusnya sih enggak ya. Jadi sebetulnya kan karyawan wahana di sini kan cukup banyak ya. Istilahnya apalagi wahana itu sendiri juga memiliki stokis di seluruh wilayah Indonesia yang mungkin itu bisa dimanfaatkan, dioptimalkan sebagai reseller gitu kan. Istilahnya mungkin diberikan edukasi atau sosialisasi terhadap mereka, bagaimana caranya reseller seperti itu gitu kan. Istilahnya kan dengan begitu mereka bisa mendapatkan passive income tambahan. Iya betul sih Pak. Jadi betul banget sih Pak. Istilahnya memanfaatkan sumber daya yang ada untuk sebagai reseller gitu kan. Berarti Pak Diki sebenarnya bisnis SC12 ini terbuka luas untuk karyawan Pak ya? Betul. Nah saya tahu nih sebenarnya ada dua Pak ya? Reseller dan marketer. Ya, apa itu Pak ya? Saya mulai dari marketer ya. Karena terus terang kan kita juga cek ombak lah, pengen tahu produk ini seperti apa, lalu pangsa pasarnya bagaimana gitu kan. Nah, ternyata cukup oke lah gitu kan. Dan saya juga memanfaatkan beberapa fasilitas sosial media yang ada sebagai sarana iklan lah gitu kan. Juga nanti mungkin tidak menutup kemungkinan kalau mungkin nextnya menjadi reseller ya, seperti itu sih Mas. Gitu. Tujuannya adalah ya tidak dipungkiri gitu kan, secara diskon juga akan lebih besar kan. Betul Pak. Secara income mungkin kan akan bertambah seperti itu. Dan ya kalau kita continue mengembangkan itu sih insya Allah gitu loh. Siap Pak Diki. Berarti Pak Diki pertama kali nggak pakai modal Pak ya? Enggak, gitu. Jadi kita istilahnya nggak pakai modal dan kita hanya membantu menjual produk SR itu yang ada. Oh gitu. Tapi sesuai kebutuhan dulu ya awalan betul. Berarti sangat ini Pak ya, sangat mudah dan gampang Pak ya. Gampang banget. Kita gitu dikasih barang dulu sama Wahana Store, kita jualan dulu, dapat tambahannya, baru kalau misalkan udah banyak upgrade ke reseller Pak gitu. Betul. Jadi istilahnya kan Wahana Store ini kan sudah menyediakan produknya ya. Iya, istilahnya kita hanya tinggal membantu menjual gitu kan, dari tanpa modal pun kita bisa mendapatkan passive income gitu kan istilahnya. Itu sih, karena produknya cukup banyak dan banyak varian gitu. Seperti itu sih. Pak Diki, udah tahu belum? Kalau Wahana Store kemarin udah launching nih Pak. Ya, udah tahu. Untuk reseller dan marketer ini sudah kita buka nih Pak ke masyarakat umum. Jadi sudah terbuka luas. Betul. Cuma nih Pak, ada yang masih ragu nih terkait ini mau maju, mundur, maju, mundur. Jadi mereka tuh masih ragu. Ada tips nggak Pak terkait ini supaya mereka tuh mantep nih untuk jual produk SC12? Mungkin berdasarkan pengalaman yang saya alami ya. Jadi memang keraguan itu pasti ada. Pasti Pak ya. Kalau kita tidak coba memulai ya pasti kita tidak akan tahu ya. Tentunya kan segala memulai sesuatu juga pasti ada tantangan. Betul sekali. Jadi kalau mungkin tipsnya ya berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, tidak ada salahnya mencoba gitu kan. Dengan mencoba ternyata hasilnya lumayan gitu kan. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi tips ke teman-teman untuk mencoba gitu kan. Toh mungkin kalau suaminya kerja, mungkin kan ada istri yang bisa membantu gitu kan, istilahnya di rumah, yang bisa menjadi seorang reseller atau marketer gitu kan. Iya betul. Jadi intinya tipsnya itu aja sih, berani mencoba sih sebenarnya. Itu aja Pak ya. Itu aja. Gitu. Oke Pak. Ada ajakan nih Pak untuk karyawan mana Pak dari Pak Diki sendiri. Satu kalimat aja Pak nih untuk karyawan Pak. Mungkin ajakan dari saya, tidak ada salahnya kita mencoba ya untuk mendapatkan passive income gitu kan. Istilahnya dengan begitu kan kita sebagai pelaku bisnis bisa mendapatkan pendapatan tambahan dari SR ini. Betul gitu Pak. Kalau bisa cuan sekarang kenapa harus nanti Pak ya? Nah itu gitu kan. Secara produk udah ada, wadah sudah ada, ya tinggal niat kita berani mencoba. Betul. Nah Pak, kita boleh tahu dong Pak terkait marketer dan reseller itu sebenarnya berapa nih Pak keuntungannya Pak? Jadi kalau untuk awalan itu kita menjadi marketer dulu aja. Mungkin dengan diskon yang kita dapat itu sebesar 15% dan itu tanpa modal. Tanpa modal Pak ya? Betul. Jadi ibaratnya kita sebagai marketer
ambil barang terlebih dahulu, gitu. apa yang memang dibutuhkan dan bisa dijual, itu diskonnya 15%. Tapi lumayan, Pak, ya? Nah, lumayan. Nah, dari situ juga mungkin kita bisa upgrade menjadi seorang reseller, di mana modal awal itu kita minimal 500.000. Lalu kita mendapatkan diskon sebesar 20% dari produk yang kita jual. Lumayan kan juga, Pak, ya? Betul. Istilahnya buat tambah-tambah lah. Betul, Pak. Nah, lalu Pak Diki, kalau ada pendengar podcast ini ya, kita ngobrol di sini, kalau yang ingin daftar nih Pak, yang tertarik mau jadi marketer maupun reseller Pak, gimana nih Pak caranya? Oh itu sangat mudah ya, istilahnya bagi siapapun yang ingin bergabung menjadi reseller atau marketer dari Wahana Store, itu bisa cek di Instagram Wahana Store atau di online shopnya mereka sini. Oke, siap. Atau mungkin bisa datang langsung ke offline store-nya Wahana Store juga secara langsung seperti itu. Biar bisa lihat produk-produknya secara langsung di sini. Seperti itu. Baik Pak Diki. Ya. Satu kalimat Pak Diki untuk teman-teman yang ingin bergabung jadi marketer maupun reseller Wahana Store Pak. Boleh Pak Diki? Mungkin satu kata dari saya, jangan pernah takut untuk mencoba gitu kan. Istilahnya dengan mencoba kita tahu apa keuntungan ataupun tantangan yang kita hadapi. Jadi jangan takut sih. Intinya itu aja sih. Betul. Kalau mau bisa cuan sekarang, kenapa harus nanti, Pak ya? Betul. Oke. Nah, tunggu apa lagi bagi teman-teman karyawan Wahana Group yang ingin mendaftar menjadi marketer maupun reseller SR12, langsung aja nih hubungi di Wahana Store Instagramnya atau di mana Pak Diki? Bisa datang langsung ke store kami offline. Betul sekali. Siap. Nah Pak Diki, sore hari ini kayaknya udah cukup banyak nih bahasan kita pada hari ini. Kita kayaknya akan akhiri podcast hari ini dan lain kali kita ketemu lagi. Siap. Terima kasih banyak. Dan juga terkait Wahana Store. Makasih Pak Diki atas kehadirannya. Semoga sukses selalu. See you lagi di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.